Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Firdaus dari kelas C1 pagi dengan NIM 2190302318. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa yang saya ambil ada coffee shop and restoran dengan nama Yukofi and Resto. Di sini di dalam checklist analisa kelayakan ini terdapat 5 poin-poin. Yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Yang kedua, analisa kedua adalah kelayakan target industri. Yang poin ketiga adalah analisa kelayakan organisasi. Dan analisa keempat adalah kelayakan finansial. Dan terakhir adalah potensi keseluruhan. Baik, yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis atau produk. Di sini terdapat 3 nilai, yaitu ada potensi rendah untuk min 1, potensi sedang poinnya 0, dan potensi tinggi poinnya 1. Dalam analisa kekuatan ide bisnis yang pertama ini ada dua poin, yaitu yang pertama tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, dan yang kedua adalah permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Baik, dalam 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa itu saya mendapatkan poin 5, dan untuk 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online itu saya mendapatkan poin 3. Dalam analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa ini, saya mendapatkan nilai 4. Baik, analisa kedua selanjutnya itu adalah kelayakan target industri. Dalam analisa kedua ini terdapat 2 poin, yaitu daya tarik industri dan daya tarik target pasar dan konsumen. Baik, dalam 2.1 ini, daya tarik industri saya mendapatkan poin 3 dari keseluruhan poin-poin yang terdapat dalamnya, dan 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen saya mendapatkan poin 3. Dari keseluruhan kedua poin itu, analisa kelayakan target yang kedua ini saya mendapatkan nilai 3. Selanjutnya, dalam analisa ketiga, yaitu analisa kelayakan organisasi, ada 2 poin, yaitu ada kecakapan atau prowess manajemen, dan yang kedua itu kecukupan sumber daya. Yang pertama, kecakapan prowess manajemen itu saya mendapatkan poin 5 dari seluruh poin-poin yang terdapat di dalam 3.1 ini. Dan untuk 3.2 saya mendapatkan poin 0 dari seluruhan poin yang terdapat di kecukupan sumber daya. Dan dalam analisa yang ketiga ini saya mendapatkan poin 2,5. Baik, selanjutnya langsung ke analisa keempat, yaitu kelayakan finansial. Dalam kelayakan finansial ini terdapat 3 poin, yaitu pertama total modal awal yang dibutuhkan, kedua kinerja keuangan bisnis sejenis, dan ketiga daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama 4.1 total modal awal yang dibutuhkan saya mendapatkan poin 1, dan untuk kedua kinerja keuangan bisnis sejenis saya mendapatkan poin 0, dan yang ketiga daya tarik finansial keseluruhan saya mendapatkan poin 3. Dari keseluruhan total itu, analisa keempat kelayakan finansial saya mendapatkan poin 1,3. Dan selanjutnya adalah potensial keseluruhan. Ini adalah analisa keseluruhan dari poin 1, poin analisa 1, analisa kedua, analisa ketiga, dan analisa keempat. Dalam keseluruhan analisa dari 1, 2, 3, 4 itu terdapat ada poin-poin untuk menilai kelayakan usaha tersebut. Nilai yang pertama itu adalah min 1 sampai 0 itu tidak layak, 0 sampai 2 itu layak, dan 2 itu sangat-sangat layak. Baik, dalam bagian 1 itu kekuatan ide bisnis saya mendapatkan poin 4 dengan penjelasan itu adalah potensi sangat layak. Dan bagian kedua, isu terkait industri atau pasar, saya mendapatkan poin 3 yang penjelasannya adalah potensi sangat layak. Dan bagian ketiga, kelayakan organisasi, saya mendapatkan poin 2,5 dengan potensi sangat layak. Dan bagian 4, isu finansial, saya mendapatkan 1,3 dengan berpotensi layak. Baik, penilaian keseluruhan itu dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, saya mendapatkan poin 2. Dari semua poin yang saya mendapatkan itu dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4,
Itu saya mendapatkan poin untuk keseluruhannya itu adalah 2,7 dengan penjelasan potensi sangat layak. Dan dari setiap bagian-bagian itu ada saran-saran atau masukan yang untuk meningkatkan potensi. Bagian satu, kekuatan ide bisnis itu saya menyarankan adalah untuk segera dilanjutkan desain produk dan disebarluaskan. Dan untuk bagian 2, isu terkait industri atau pasar, saya menyarankan adalah identifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas lagi. Dan bagian 3, kelayakan organisasi. Saran saya adalah untuk segera diwujudkan desain struktur organisasinya. Dan bagian 4, isu finansial. Isu finansial saya menyarankan adalah untuk segera dilaksanakan dan diwujudkan masalah pembayarannya. Dan untuk saran untuk keseluruhan dalam bagian-bagian itu adalah untuk segera ditindaklanjuti langkah dalam pengembangan konsep bisnis ini. Dan dalam semua keseluruhan ini ada ringkasan. Ringkasannya itu adalah ide bisnis ini sangat berpotensi dan sangat layak untuk dikembangkan. Baik, cukup sekian checklist analisa kelayakan usaha yang saya buat dengan toko produk atau jasanya coffee shop dan restoran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.